membacakan doa kepada almarhumah Ibu Anugerah Rahim SSI Apoteker, yaitu Bapak Al-Ustaz Dr. Andes Haji Arifuddin Lewa SHI. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Cik, halo. Tapi eho dulu kasih hilang. Jadi pakai eho. Angkat sedikit volume. Bas hilang. 1, 2. Masih ada eho. Cik. Mana ke teknisinya? Situ. Kasih hilang dulu echo. Soalnya kalau kita pakai echo, lain tiada ekornya. Assalamualaikum kum. Mending kalau bilang kum, kalau bilang kong. Cik, halo. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, nawwara qulubal mu'minin bil ma'arifati fatma'annat qulubuhum bit tauhid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang sama saya hormati, dan insya Allah semoga kita semua mendapatkan rahmat kasih sayangnya Allah, yang saya tidak tahu dari mana datangnya rahmat Allah ini. Mungkin tatkala ibu tadi berpakaian dari rumah, rahmat Allah ibu raih, atau mungkin ibu tinggalkan rumah melangkah berjalan menuju tempat ini, di jalan ibu dapatkan rahmat, atau mungkin sebentar usai ceramah ibu dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa semoga yang hadir di tempat ini Allah senantiasa melindungi dan senantiasa memberikan umur yang penuh dengan barakah. Amin. Salam, salawat serta salam tiada pernah kita lupakan, kita haturkan dan antarkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya. Malam hari ini kita semua hadir, datang, duduk, sekaligus membuka mata dengan telinga, menatap lalu mendengar bagaimana wujud akan kematian yang kerap, bahkan senantiasa mengintai diri kita bersama. Soal mati, soal singkat, soal biasa, persoalan yang tidak usah kita takuti, tidak usah kita gelisahkan. Kenapa? Dia pasti datang. Tidak mengenal usia, pangkat, jabatan, dan kedudukan, apalagi wajah cantik. Makanya kau yang perempuan kalau cantik-cantik kau jangan kau sombong, nah. Ada waktumu dan ada masamu. Perempuan kalau sudah kepala 5 ke atas baru tidak tahu mak mode. Hai, kulitmu kayak toko paria kambu. Tapi perempuan di sana, kalau di sini alhamdulillah tidak ada bedanya. Syukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita. Orang mati tidak mengenal predikat, tidak eta, tidak puan, tidak andi, tidak karai, tidak opo. Apalagi kalau cuma badan kurus, gemuk. Ibu-ibu yang gemuk syukuri, yang selalu minum obat pelangsing. Hancur gitu ginjalmu. Nah bagus dia itu wanita kalau gemuk. Dilihat kok dari belakang, sehatnya. Dipandang kok dari samping, tahu sejahteranya. Dilihat kok dari depan, adek galon. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Allah sudah menyampaikan, saya sampaikan kepadamu malaikat maut, ambil anugerah.
tidak mengenal rasa iba, tidak mengenal rasa kesedihan, malaikat maut akan tiba. Itu malaikat maut Pak, 1001 macam wajahnya. Tergantung di pahalamu, tergantung di amalan. Kalau biasa dia kok ke masjid, insya Allah dia datang jauh lebih tampan dari sekian selebritis. Tapi kan banyak juga orang-orang kalau masjid sudah teriak, tidak tahu memang goyah itu jiwanya. Bayangkan menjual di depan masjid, masjid sudah teriak, salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Tidak goyang-goyang nih. Bahkan orang azan di dalam tidak ketawai. Bagaimana tidak ketawa? Karena yang azan Haji Nasir, yang malam mahmud bagian Haji pakai kajian malam panjul. Kenapa yang begini muncul? Karena yang muda-muda tidak kelihatan. Betul, itu dia. Yang muda-muda tidak nampak. Kalau anak muda yang azan, Masya Allah, dia bisa ngerubah suaranya, nah. Dia bisa ngambil ala Madinah. Orang bilang kalau pulang umur enaknya kalau di Madinah azannya bagaimana? Tidak. Suara azannya orang nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lebih nikmat lagi di Mekah. Karena orang azan santai-santai di Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba dipare-pare. Baru Haji Masjid. La ilaha Subhanallah. Makanya jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah, jangan sia-siakan waktu ini. Wal asri, demi masa, innal insana lafi, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Rugi kita mumpung masih hidup seperti ini. Coba kita buka Al-Quran. Ternyata semua orang yang sudah mati di kubur baru teriak kepada Allah. Dia baru memohon. Apa permintaannya? Satu, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, saya sudah melihat pun saya telah mendengar. Ya Allah, kembalikan aku hidup di dunia walaupun hanya sekejap. Tidak minta setahun, tidak minta sebulan, tidak minta seminggu, tidak minta sehari, sekejap. Untuk apa? Berbuat baik. Itu sih. Itu yang dia minta di hadapan Allah. Kita masih hidup seperti ini, alhamdulillah. Almarhumah ibunda kita, saudari kita, Nyonya Anugrah Rahim binti Abdul Rahim, sekarang sudah di alam barzah. Kematiannya memang singkat tuh, dadakan. Tapi kan ada di proses. Di Makassar yang suka pasang alat teknisiku, 6 hari yang lalu di Pontiku, saya nyebrang ke Alfamart. Dia lewat naik motor, Ustaz, mau kemana kok? Mau ke sana dulu, Ustaz. Masih nggak? Sore itu saya ketemu. Besok pagi di warkop diberitakan meninggal. Dia kena sampil. You know sampil? No, Sambuntinro. Jadi dia tidur terbang-bang. Makanya ibu-ibu tabena kalau tidur dengan bapaknya, rajin-rajin kisentut kepalanya. Jadi kalau tidur suami tak sentuh di kepalanya. Ada sentira ibu-ibu, kepala yang mana Ustaz? Ini kesembar tuh nak tidur. Ini kepala.
Kalau disentuh kepalanya suami dan tidak goyang, turun di perutnya. Kalau di perutnya disentuh dan tidak goyang, pagi-pagi. Subhanallah. Karena ada kejadian di Sudiang, saya diundang ceramah ke situ. Istrinya cerita, Pak Ustaz, tidak kusangkanya bapak dan tinggal. Kenapa Bu? Tidur. Tiba-tiba sebenarnya ngomong, oh mak ngantuk Bu. Tidur galurah. Dasar perempuan kalau tanggal tengah, ya tidur kok. Jadi centangin. Istri memang waktu tak pacaran ya Dede, kakak di mana baru jam 10 nelpon sudah masih makan siang. Sarapan saja ini baru dimulai. Karena pacaran sekalinya sudah kawin dah. Makanya perhatikan lalu kalau cari ke perempuan, jangan kau pernah cari wajahnya nak, karena ini adalah topeng. Perhatikan kau cara jalannya. Kalau ada wanita jalan baru mak dinding, jangan kau lamar karena pencemburuan itu. Kau juga yang perempuan, kalau kau cari laki-laki, perhatikan kalau dia merokok. Perhatikan kalau dia merokok, tidak pernah bawa korek, bagus itu. Ini orang pasti bagus karena dia mencari. Cari korek. Ada korek tak? Tabe. Jangan kau pernah cari laki-laki, dia perokok, tidak pernah bawa rokok, selalu korek. Satu ini ada kau. Masya Allah. Itu buat anak perempuan. Nah, cuma saya ingatkan wahai anak-anak gadis di kota Parepare, kalau cari ke calon suami, insya Allah carilah yang seperti aku. Daripada kau apa yang begitu dan kau mau? Mau tak? Enggak. Mending Ustaz. Nih, kalau seperti saya, jangan saya. Karena saya kan belum tentu aku, tapi aku pasti adalah saya. Makanya Ali bin Abi Thalib ada bukunya, tanyalah aku sebelum kau kehilangan aku. Aku pasti belum tentu saya. Makanya kalau bercermin, tunjuk cermin. Hei, aku belum tentu kau, tapi kau pasti adalah aku. Tersenyum lagi. Kapan kita tersenyum di depan cermin? Mohon maaf. Nah tiba-tiba di dalam cermin terlambat disenyum, ciri-ciri kau punya ajal sudah hampir tiba. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Malaikat maut akan datang. Itu malaikat maut kalau mau datang, kita kan sakarat. Kalau proses sakarat, hati-hati. Kan orang sakarat itu macam-macam. Jangan pernah cari orang pintar, tapi cari orang alim. Orang pintar sama orang alim beda. Orang pintar itu belum tentu alim, tapi orang alim pasti pintar. Alim itu berilmu. Ada juga orang kadang sakarat, nah lihat datang di Haji Baji dan Haji Baji contoh begitu Haji Baji datang, kalau begini tuh ada orang di Pindrang pintar. Di mana? Di Jampue. Jampue ini ada nih. Ternyata kecewa di situ. Bakar-bakar ikan bom di rumahnya Haji Hakim tuh, yang orang yang Allah hewa kan balik papan, yang pernah berseteru dengan Ustadz Guntur Budi. Yang bagi cerita, karena saya tahu persis persoalannya. Dipanggil nih kalau orang dari Jampue. Ini orang Jampue tidak tanya-tanya dong. Igaroye ngeliati ji. Wih, kamu orang pintar tuh. Actionnya hebat. Mari mau ini. Mukanya
nih? Oh kita ya dulu astagfirullah. Kenapa susah ini meninggal? Kenapa susah? Kayaknya tuh masih ada anaknya yang tumbuh. Dari dalam hadiratnya lompat. Woi salah, kenapa? Perawan tua ini. Berarti kan saya orang pintar kan? Harus dia cari orang alim. Kalau orang alim dicari, maka pada saat dilihat. Orang kalau mau mati itu kan di sini dilihat dulu. Kalau matanya begini, tiup saja. Kalau ditiup dia ikut berkedip, masih ada harapan untuk hidup. Tapi kalau ditiup dan sudah tidak berkedip, jangan pergi jauh-jauh. Taruh cepat di sini. Tangan tak baru baca Yasin. Yang bahaya itu kalau kau tiup, tiba-tiba dia melawan. Jangan ada di. Kalau ditiup matanya sudah tidak berkedip, ayo di sekitarnya baca Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ingat, kalau yang mau meninggal ini ibumu, yang mau meninggal ini ayahmu, yang mau meninggal ini suamimu, dikala baca Yasin, tolong tahan dulu tangismu. Kalau perlu ikuti zikir la ilaha illallah, boleh karena memang beda. Mohon maaf komandan, itu kalau istri meninggal suaminya, woi pingsan kita sedang. Ada teman saya ganti nama. Tapi kalau laki-laki tidak gitu. Tapi sebenarnya saya buka, kita tidak menangis. Kenapa? Kami jaga wibawa. Kami jaga wibawa. Nanti kita juga pingsan, gaya anak gitu. Terus terang, perasaanmu memang peka, tapi kami laki-laki lebih peka. Cuma kami tidak mau menampakkan. Dan begitu orang pulang semua, kami begitu nanti beliau kembali ke Kendari, pasti air matanya tidak berhenti mengalir. Apalagi kalau yang kecil ngomong, papa, mama, aduh. Saya pernah rasakan Pak, 2005, 4 anak kecilku kala itu, istriku cuma kuberangkatkan haji. Aku berangkat pergi haji. Enggak lah. Ternyata 1 minggu istriku berangkat haji, anakku yang kecil kalau itu bangun. Papa, mama. Ternyata anak kalau cari ibunya, semakin dibuatkan rasa takut, dia makin nangis. Bapak. Terpaksa aku telepon istriku. Mak, di mana mobilnya? Gak di Mekah. Mau bicara dia apa? Begitu bicara mamanya dengan yang keempat, 3 kakaknya bangun semua. Mama. La ilaha illallah. 4 anak-anak menangis. Saya ikut menangis. Mereka berhenti menangis, bilang, Pak, kalau tidak berhenti kok, aku carikan kok mama baru. Masya Allah. Nah makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba bayangkan kalau malaikat maut hendak mengambil nyawa, ternyata malaikat maut pertama datang itu dari sini, nah dari tangan. Tapi malaikat maut waktu mau mengambil nyawa dari arah tangan, ini tangan bicara. Hei malaikat maut, kau jangan cabut nyawaku dari arah tanganku. Kenapa? Ini tangan suka kupakai bersedekah. Ibu sedekah kita. Kalau di Parepare kan kurang Indonesia di kurang. Di Makassar ya baru pagi-pagi buka pagar ada di depan melekom. Halo.
Saya juga kata, oi kenapa kau tidak cari kerja yang baik lah? Melepon. Baru kalau dikasih, ini tidak lama kemudian muncul lagi temannya. Melepon. Saya pernah didatangi sampai saya kumpul kau semua baru ku kasih kok. Ternyata ada tuh kapan WA grupnya. Jadi kalau dikasih pasti tidak balik. Bagus, mantap. Bagus kita di sini. Coba bayangkan kalau mau sedekah macam almarhumah keluarganya tapi nanti kalau 7 hari atau berapa tidak usah bikin yasinan lah, tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Karena tidak ada yang baca ini. Kenapa tidak dibaca? Banyak sekali dipunyanya. Jadi apa di Ustaz? Mending kita cari mushaf Al-Quran. Al-Quran yang besar beli barang 50 baru sebarki di masjid-masjid. Kalau perlu ada Quran tak di situ dalam. Atau contoh saja, anggap beli Quran ya. Biasanya Al-Quran itu kan kertas di dalamnya ada. Tulis namanya almarhumah Anugrah binti Abdul Rahim. Terus kalau ada fotonya kan baru simpan di masjid-masjid. Masjid situ 10, masjid sana 10, masjid situ 10. Hari Jumat orang duduk kan ngambil. Dibaca daripada yaksinan. Nah kasih masuk jadi tasnya baru kita simpan. Di rumahku dia begini kapan tingginya. Pas ada kantong plastiknya berarti belum pernah buka. Di mobilku 4 kayaknya tidak pernah kubuka. Makanya saya berpikir, tidak cocok ini pemborosan. Mending Al-Quran atau beli sajadah yang tebal baru simpan di depan imam. Bagian imam yang dapat. Coba bayangkan kalau imam di situ, baru yang imam hafiz Quran. Enaknya. Allahu Akbar. Kita di belakang. Makanya kalau ada pengurus masjid di sini tabena, jangan kau itu uang masjid kau kumpulkan saja. Ada pengurus masjid itu bangga-banggaan di saldo cash. Baru orang tua di sini tidak mau dikalah sebesar saldo masuk minggu lalu. Om istirahat maki, kasihan regenerasi. Hamjeng muda-muda yang belum berkacamata, saldo kas masjid sebentar 3 titik. Anggaplah 300 juta. Banyak dibuat di masjid. Kau apakan itu semua uang? Harusnya kalau banyak uang sejahterakan 3 di dalam. 1 imam, 2 muazzin, 3 barbot. Penjaga masjid. Tidak gampang itu jaga masjid lah. Yang paling banyak disoroti itu kasihan penjaga masjid. Betul. Paling banyak disoroti oleh pengurus. Kau itu ya kita gampang ini. Oke lah, lohor nggak ada masalah, maghrib nggak ada masalah, isya nggak ada masalah, asar nggak ada masalah, subuh. Besok bangun jam 4. Jam 4 itu dia ke masjid baru. Dia buka, baru masjid gak sekarang dia bikin pandang kutungi. Baru dibuka, ada apa dia itu keranda pemandian saya. Ada Tommy goyang-goyang. Saya perhatikan kenapa kan ditaruh di masjid ini. Siapa bukan di luar-luar situ banyak pasok. Enaknya juga kalau subuh-subuh baru anak-anak muda yang membayar mahal-mahal yang azan. Hayya 'alal falah. Yang kedengaran soalnya sampai ke sana. Apalagi kalau di sampingnya masjid ada 2 gadis. Begitu subuh-subuh kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagi-pagi bangun Iin ketemu anak. Apa kata Iin? Anak, siapa yang azan tadi subuh? Anak bilang, kayaknya Kak Iwan. Kenapa kak?
Gede ada perasaanku. Apa dia bilang anak? Kenapa sama Ki? Oh Iwan, beruntungmu dua gadis mencintaimu. Rugi kok kalau kau cuma dapat satu. Daripada bertengkar. Masya Allah. Apalagi kalau imam-imamnya kita bayar tinggi 5 juta, 7.500.000. Hafiz Quran kan? Makanya kita ini susah Pak. Begitu ada bencana terjadi bencana nasional, begitu kalau pemerintahan, tentara, polisi yang terjadi, yang kedengaran itu lagunya cuman Iwan Fals, bukan. Mending, tapi kalau edit ada, hati-hati, karena pasti lagunya bencana. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Orang bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput. Tahu Ki, rumput yang bergoyang? Coba kau tanya ulama yang lagi berzikir itu. Kita jangan lalai dari alim ulama, kita jangan lupa dari alim ulama. Makanya kalau sedikit-sedikit, ayolah. Kalau ada bencana-bencana, sadar saya ikut. Kematian singkatnya. Almarhumah yang sekarang di alam barzah, ia butuh apa? Ia butuh makan minum. Tapi minumannya bukan lagi teh kotak, nah? Jangan satu kali bawa ke gunung teh kotak. Sotato. Makanannya almarhumah itu bisa saja kue-kue begini. Lengkeng. Dia almarhum itu paling suka lengkeng. Jadi kasih masuk kok. Tidak. Ambil ini, bayangkan almarhumah kirimi dia dengan tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Coba tangan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Almarhumah ini malam di kuburan tersenyum. Dia Ustaz, makasih nah, kau kirimkan ke penuh lengkeng, kau kirimkan ke makanan yang penuh nikmat. Coba bayangkan orang mati sekarang, kenapa dia memohon minta kembali hidup? Kuburan yang begitu sempit, listrik kagak ada, kasur tidak punya. Coba bapak-bapak, ibu sebentar kembali ke rumah masing-masing. Coba buka spraymu, apa mereknya kasur? Alga spring bed kan? Atau Magnum spring bed? Atau mungkin Comforta? Atau mungkin King Coil? Atau mungkin Americana spring bed? Coba kau buka itu. Masya Allah. Itu di dunia. Coba lihat kemarin waktu almarhum kita makamkan. Adakah kasur? Adakah selimut? Adakah lampu? Ada. Di mana lampunya? Pada saat kalian membacakan ayat suci Al-Quran. Makanya beliau biar tugas ini dikendali, kalau tiba-tiba ingat ibu, istrimu, ambil Quran sedikit, mungkin dari selohor aja jadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala kesedihan tidak mengenal tentara.
pasti nangis. Dan kalau menangis di dalam kesedihan, jangan lupa bawa tisu nak. Karena orang menangis dalam kesedihan terus terang air ini sangat jernih. Betul. Tapi lebih encer ini. Ini kalau kau tidak lap, maka pasti kau sambal lagi. Masya Allah. Coba kita perhatikan almarhum sekarang, mungkin kemarin ia terbaring di kamar yang penuh dengan pendingin AC yang mungkin mereknya Sharp atau mungkin Veltron atau mungkin Samsung atau mungkin LG. Sony. Kalau mati kita terbaring seorang diri. Jangan kita terlalu jauh. Coba lihat ini malam, ibu mengenakan mukena yang begitu cantik, apik, menawan. Ada yang pakai loreng-loreng, ada yang kuning-kuning, ada yang hijau-hijau, ada yang hitam. Kan kalau kita meninggal, ibu pakai 5 lapis kain kafan. Parfummu waktu masih hidup kau mungkin pakai Bulgari Blue for Woman. Kau mungkin pakai yang namanya Escape for Woman. Tapi kalau meninggal pertabik dapur baru. Makanya kalau ada mayat, perhatikan ya. Kalau ada mayat, biasa kan ada mayat itu dikasih gini tak? Diikat. Tolong jangan terlalu lama. Karena dia teriak gitu, lama sekali, buka. Karena juga kulihat ada mayat diikat di sini kurung. Jangan diikat kakinya. Buka saja, 10 menit setelah meninggal buka. Yang sadik ada lagi biasa, kapas di sini taruh baru 2. Nah kapal lama sekali udah begini tiba-tiba main. Masya Allah. Ya makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, almarhumah yang sekarang di alamul kubur butuh nikmat. Sebentar sebelum saya tutup sebentar ya, saya mau ajak Ki perjanjian lagi zikir nah, boleh? Tapi dengan membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, baru saya tuntun Ki zikir. Setelah itu sebentar saya doa. Tapi sebentar Ki, masih panjang ini ceramahku lah. Masih. Belum Pak minum. Minum dulu. Disunahkan itu minum duduk, tapi kan tidak enak dia berdiri. Hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, kematian yang kerap menyintai kita semua. Malaikat maut tidak mengenal rasa panggil. Bahkan kematian sekarang dadakannya Pak. Saya juga heran, saya juga kaget kadang. Ada tetanggaku di sananya rumahku sedikit 2 tahun lalu, dia sarapan pagi meninggal Ki, pakai nasi kuning. Makanya hati-hati juga makan nasi kuning lah. Dan kenapa bisa Pak Ustaz? Tahu Ki, itu nasi kuningnya ada hektarnya. Nah, ternyata ini mungkin penjual tanpa dia sadar, ada yang masuk 1 di nasi. Dia juga makan 3 di sini tersangkut, meninggal. Makanya kalau makan Ki, makanan yang ada hektarnya, jangan kau langsung makan barongko. Kalau barongko dimakan, jangan kau langsung makan, bungkus Ki dulu, bawa pulang. Iya kan, makanya kalau acara-acara begini orang bungkus nggak apa-apa, memang untuk dihabisi. Makanya saya kemarin ceramah pulang banyak kue dibungkuskan. Dipangkem datang gue dipare-pare ya toh. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, kematian yang kerap, kematian yang singkat. Makanya kalau kita lihat yang lahat ajziru min zikriha ini ladati, mengingat kematian yang singkat itu. Lihat mati lusa hari tapi bagus besok ziarahi makamnya hari Jumat. Perhatikan mati, kapan ada mayat kuburan nisannya itu miring begini, berarti ada penyiksaan dari arah kepala. Kenapa disiksa dari arah kepala? Di sini banyak hal sampai di sini ada hati, di sini ada mulut, di sini ada mata, di sini ada telinga, di sini ada otak. Makanya Rasulullah kadang ngajarkan buat kita semua, Allahumma ja'alli nur
fi qalbi ya Allah, nurun fi sam'i wa nurun fi basari wa nurun fil lisani ya Allah. Ya Allah, berikan cahaya nurmu dalam hatiku, nurmu ya Allah pada pendengaranku, nurmu ya Allah pada penglihatanku, nurmu ya Allah pada lisanku. Ini kalau ini semua baik, maka kita manusia di atas manusia. Tapi kalau ini semua hancur, kita lebih bejat daripada binatang. Ada di WA itu tuh analognya. Pernah dibaca itu yang kerbauan, yang pulang dari sawah. Ketemu dengan anjing, anjing membangun. Bok, dari mana kau? Sorry bos, capek kak. 5 sawah bos kak, 5 hektar. Lu apa? Saya pajak ini. Jadi, mau ke istirahat dulu, capek kak. Kata kerbau, 5 hektar sawah aku bajak. Saya mau istirahat, capek kak. Ternyata begitu berpisah dengan anjing, anjing ketemu kucing. Anjing manggil, kucing jawab, "Mau." Kata kucing, "Apa anjing?" "Cing, ini saya kedengaran berita ya." "Berita apa anjing?" "Itu kerbaunya bodohnya." "Kenapa ya?" "Baik, bos kata mobil berhenti kerja." Beda nih. Padahal kerbau cuma bilang capek kak, mau ke istirahat. Anjing sampaikan ke kucing, katanya bodoh kerbau, mau berhenti capek kibede. Kucing tanpa juga analisa ketemu ayam. Sore-sore kucing manggil tawa ayam. Sore-sore jalan-jalan pakai puntung. Ya kan bulu ayam sampai di sini dong. Dari pakai puntung. Kata ayam, "Kenapa ini?" "Weh ayam, lu dengar ceritanya." "Apa?" "Itu kerbau di tanduk lagi besar, badannya besar, tidak ada akalnya." "Kenapa ini?" "Tidak syukurnya." "Baik nabuska." Bom nak cerita jelek di anjing, nak cerita jelek di anjing. Ayam ketemu bebek, bebek ketemu bos. Bos, nak cerita kerbau. "Kenapa ini?" "Kau paling pelit." "Masa?" Bos tidak berpikir, ambil parang, kerbau yang lagi istirahat di bawah pohon, tidak bilang-bilang tuh, bos kawan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maka matilah sia-sia kerbau. Gara-gara apa itu? Dapat percaya sekali sama begini. Itu kan kejadian. Ya mau diapa? Saya juga merasa sedih juga sih. Bukan karena saya beda agama, tapi sama-sama ke orang tradisi. Yang mau diapa sih? Selesai dia itu bodoh. Kita tinggal berdoa, mudah-mudahan tidak ada lagi polisi-polisi seperti itu. Amin. Apalagi dari Sulawesi Selatan. Kita ini kan juga belum tentu bersih toh. Saya apalagi Pak Kandem belum tentu. Kau pikir saya ustaz? Belum tentu. Saya pulang ceramah dari Kolonel Daleh, bayangkan naik pesawat, mas, cuma pesawatnya belum take off. Jadi saya kan kebiasaan tidur lagi. Perasaanku ada yang nempel di bahu. Begitu keluar, astagfirullah, mohon maaf, karena pramugari kasih begini, koper, paha apa pantatnya nempel di sini. Saya juga ambil bagian, tolong. Pramugari balik minta maaf, Pak. Saya juga jawab, enggak apa-apa, lanjut. Ustaz juga manusia. Kau kira kau dia mau, sorry lah. Apalagi Pak Kandem, wah, sama di mainanta. Cuma kan kita ada hijab, ada batas. Makanya kalau laki-laki dengan perempuan, yang kau cerita orang, kenapa? Biasa gitu. Kenapa biasa? Orang pertama mati di dunia itu disebabkan bukan karena harta, bukan karena pangkat, gara-gara perempuan. Habil Qabil baku bunuh, Qabil menghantam Habil, mati seketika gara-gara memperebutkan labuda yang mempunyai paras wajah cantik sedikit. Makanya beruntung wanita pare-pare, kalau cantik-cantik kok sedikit deh. Makanya kalau malam-malam pakai tongkok pelembab, pakai kok sedikit shadow, kalau tidur pakai kok sedikit bayangan hidup,
baru pakai lagi maskara. Kak, begitu kembali suami kembali, tuh mama kenapa ya? Kayak Derdigo. Cuman hati-hati Bu, jangan sampai ini keriput. Makanya kalau tidak mau keriput, bikin buat totok wajah. Ambil krim makeover. Bahaya tuh. Kalau tidak mau Ultima 2 saja. Atau Revlon, atau Mirabella, atau Wardah. Bahaya Ustaz. Bahaya Ustaz. Paling bagus itu sebenarnya kalau masih ada Kelly. Kelly itu tinggal dia punya krim, lalu licin. Itu paling bagus buat totok wajah. Caranya gimana? Buat di sini titik 5 di atas, 5 di bawah. Ini juga 5 di atas, 5 di bawah. Setelah itu taruh di sini kerintak, baru taruh di sini. Ini agak kencang ke bawah, baru tarik agak biar gini, biar mata sedikit agak pusing, baru tarik kencang. Ini ceritanya. Untuk apa? Supaya ini tidak keriput. Coba bayangkan kalau ini keriput makibu. Berdiri sama suami kita. Begitu suami kita balik kaki. Pasti ibu ngomong, opa kenapa Ki? Demak boleh ki matamu, kenapa? Ih kayak jalan kote. Kau kira kita laki-laki tidak pacaran gitu? Nah kalau kita dulu di warkop kau gitu dicerita. Apalagi kalau ada perempuan ada sedikit-sedikit Pak gimana? Jangan mati. Kan tidak mungkin ya apa-apa itu kalau macam-macam suami kamu baca-bacai. Ditinggal kopi pagi-pagi tiup mangkok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya Allah, ku buatkan kopi hitam kepada suamiku. Semoga pandangannya selalu gelap seperti gelap ini kopi untuk wanita lain. Bapak-bapak tidak usah takut nak, ada penangkalnya. Saya tidak beri. Karena saya termasuk laki-laki yang paling menghargai kaum perempuan. Saya tidak pernah mau dengar seorang wanita menangis, apalagi menyanyikan lagunya Syahrini, lalu menunjuk ke kita laki-laki. Kau yang lama milik aku, kau juga yang sakiti, kau buat cerita sehingga ada. Tapi ibu nggak usah khawatir, bapak udah khawatir, ada balasannya di lagu. Iya, cari lagunya Tagor. Jangan salah menilai. Tapi itu enak. Kalau marah-marah istri, tunjuki saja. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Ya kan bisa jurang menyanyi. Kau jangan ngomong terlalu ekstrim beragama. Biasa-biasa mekeping. Orang subhanallah. Hidup ini kan seni. Tanpa seni tidak usah kau hidup. Semua yang kita kerjakan seni. Tadi beliau mengaji seni. Coba kalau dia baca biasa nih. Ya lagi nama taino bintang bariwatola taino Allah sabirin. Tapi karena tajwidnya mantap, ilmu seninya tinggi, maka dia alunkan. Sama dengan menyanyi. Nikmat juga kalau di rumah nyanyi-nyanyi seorang diri. Saya kalau di rumah itu kalau ada kerjaan nyanyi. Bila kau seorang diri, janganlah bersedih. Apalagi kalau banyak penggemarnya di belakang ini. Sama kalau sore-sore. Makanya kalau voting Chandrinu, aja kau makelo. Kalau Chandrinu voting, aja kau makelo. Datang saya selamat. Mana datang Tony di elektronik. Belum lagu. Lagu apa? Saja renung. Itu kok iya tolong. Kayak kita Chandrinu voting. Nah, itu lagu nak.
pedih hatiku, kamu sudah mati. Tolong. Kalau wanita yang mau kasih sakit hati tuh ini kawan. Oh, saya terus terang selama kan jadi laki-laki tidak pernah ada wanita menolak cintaku. Ada baca-bacaku. Subhanallah. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, almarhum makanya perhatikan, kalau nisannya miring berarti ada penyiksaan dari arah kapal. Kenapa? Karena kita tidak pernah rukuk. Ada sing anak muda bilang, Pak Ustaz, saya itu susah mau sholat. Kenapa? Apa susahnya? Tidak bisa khusyuk. Jangan kau pikir gitu. Wa ma umiru illa liya'budullah. Allah cuma minta kerjakan saja ibadahmu. Yang ku mau darimu satu di ibadah. Mau kau khusyuk tidak khusyuk bukan urusan. Kata lagi saya saya di sana Ustaz. Kenapa Ki? Itu saya kalau sholat Pak Ustaz bilang. Kenapa? Itu pikiranku kemana-mana. Bagus Pak. Orang yang sholat baru pikirannya kemana-mana itu jauh lebih bagus daripada orang yang kemana-mana tapi tidak pernah sholat. Kalau kita sholat baru pikiran kemana-mana bagus daripada kau kemana-mana tidak pernah sholat. Lebih bagus yang Allah. Yang penting sudah kita sholat dalam keadaan duduk misalnya di masjid gini. Kita duduk sejenak gini. Setelah itu pejamkan mata, baik istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sudah. Kita mohon ampun dulu kepada Allah. Sebentar kita lanjutkan di zikir nanti terakhir. Kenapa orang disiksa di kubur? Karena ini tidak bisa kau jaga. Makanya kalau kita bertetangga di kompleks seperti ini, tutup ini. Lepas nanti kisah handphone, buat status, aku sangka depan rumahku ada barang barunya. Yang di sebelah nyundul, bah, kuliah di pengadil. Yang satu lagi nyundul, anda cicil gitu. Kenapa? Bu, minta maaf nak, dia cash, dia cicil, bukan urusan. Karena kalau dia cicil baru tidak bisa bayar, kamu buka mobilmu disita. Ngapain orang yang mencicil mobil? Kita doakan, ya Allah, semoga rezekinya orang di sebelah semakin lancar. Kalau kita berdoa seperti ini, maka Allah juga bukakan ke pintu rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Sampai binatang melata sekalipun Allah berikan rezeki. Kalau mau kita dapat rezeki, bukan semut, ad-dabbah, an-naml. Semut. Kalau semut, tapi ada kue bolu dari sini. Kue bolu. Negara. Gak ada ya? Atau ini saja. Anggap kue bolu. Ini yang makan kini saya doakan kalau orang ada berkah pun. Amin. Jadi anak-anak pondok sebentar ini mudah-mudahan kau bisa jadi ustaz juga. Insyaallah. Ini jangan dianggap remeh. Kalau saya buang begini. Kenapa? Sebentar akan ada semut. Semut itu pembawa rezeki. Semutlah yang menolong Nabiullah Ibrahim alaihissalam tatkala dibakar oleh Raja Namrus. Bayangkan sekumpulan semut datang bawa air. Tiba-tiba dari atas dinding cicak ngomong, kau kemana? Apa kata semut? Cak, kau kasihan itu air api ya? Ada Nabi Sulaiman di dalam. Nabi Ibrahim. Apa kata cicak? Tidak bisa kok. Mau melihat ternyata cicak yang cium itu api, maka api makin berkobar. Maka Rasulullah katakan, jaga semut, bunuh cicak. Jadi kalau ada wanita yang cerewet, keturunan cicak. Karena cicak itu paling cerewet lah. Nabiullah Ibnu Rasulullah, Nabiullah Muhammad Rasulullah buat kita semua. Waktu dia mau hijrah kan
Kan cinta yang ngomong. Ya. Ya, di Woi, tapi Di- ini kelalang. Di gua hira ya. Ah, putri di gua ini kelalang. Cuma orang kafir tidak mungkin. Ada sarang lama-lama, Jejak- ada jejak. burung merpati. Kalau dia jongkok begini, capeknya minta. Tapi karena Allah yang jaga dengan surah Yasin, waja'alna min baini aydihim sadda fa'aksaynahum fahum. Ayo basir. Itu membaca kalau ada sweeping. Sweeping. Dan kau baca di depannya. Iya. Begitu ada sweeping, prik. Waja'alna min baini. Pasti lalu kasih lagi gini, kayak 2 bulan ke waktu syuting di Makassar seluruh Indonesia. Saya mau ceramah ke daerah Merombong, pas di Tanjung Bunga, mati. Kebetulan sama ke istriku. Dan istriku, Pak, aku bilang memang. Iya. Dalam ini tahan, tinggi. Begitu aku buka kaca, polisi bilang, bisa turun Pak, boleh turun. Dia hormat, saya juga hormat. Cuma kan hormatnya polisi dengan hormatnya ustadz beda kan? Kalau polisi kan, kalau ustadz beda. Kalau ustadz pakai songkok kan begini. Kalau tentara itu sedikit ini. Ya wajar tuh. Polisi tentara kan harus. Dari apa? Izin Pak, mau tunggu. Tapi kalau ustadz tidak boleh begini. Kamu apa? Mau dengar ceramah? Bubar jawab. Ustaz itu harus kata sedikit dengan senyum. Polisinya bilang ada sih, ada om. Saya kan ada. Begitu aku kasih sinku, astagfirullah, perukingan mati. Baru ngeliat polisi, astaga, sinta mati nih Pak. Saya langsung jawab, innalillah. Polisi bilang, Bapak itu kan dia belum tahu bahwa saya ustaz. Terpaksa begini di sebelah ada mejanya itu, meja tilang. Saya juga nyebrang. Ternyata komandannya ada di sebelah. Nggak hati, kayaknya Pak Ustadz itu. Dia teriak, baik, Assalamualaikum. Kenapa Ki? Tahu? Kau udah panggil, oi, apa? Kau udah kan tidak, Pak Harley itu. Pak Ustadz, ya masih sama di Polres. Iya, coba ditilang, kok nggak baca koyasi kan? Dan macam udah minta, saya minta maaf Pak. Saya minta maaf, saya cuma buru-buru mau pergi ceramah di sebelah. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau tilang-tilang. Saya ngambil kok. Paling kan dibayar oleh negara lagi tuh. Paling 500-an. Kasih masuk lagi uang ke negara. Tapi kalau nggak apa jangan konser, kami di konser minta, lagi Pak, tilang Pak. Baru boleh latih itu sesuai ini. Karena pernah dulu ku kerjain, saya masih ingat masih Kapolda almarhum Pak Firman Gani. Saya ditelepon sama istrinya, saya belum pakai mobil kalau itu. Pak Ustadz, bisa ceramah besok di rumah jabatan? Boleh Bu, jam berapa Bu? Jam 10 ya? Ya Bu. Sudah, karena kita naik motor, pas di Petrang tidak kuliah Ki. Lampu merah nyolong jamaah, ampak lalu terkepret mati. Tapi kan saya pakai helm, baru songkokku di dalam, pakai jaket. Kau tidak motor, nggak mau apa buru-buru. Ada sini, ada. STK ada. Saya cuma tidak mau jangan mati Pak. Kau harus melawan juga. Tapi kan kalau kita mau ambil SIM-ku, tapi minta maaf lah. Kenapa? Antarkan sebentar. Polisi bilang, apa mau diantarkan? Tidak percaya ini. Bilang antarkan. Ini sudah. Begitu naik ke motorku, senyum dah. Aku kasih pelan-pelan di motorku lari. Nah. Menelpon istrinya Kapolda. Pak Ustadz, udah di mana? Bu, ditilang. Yang kan tidak bisa lupa itu lalu lintas. Karena begitu dia mati di rumah jabatan, sudah 4 polisi pakai safari nunggu saya. Ustadz, di mana ditilang? Di Petrang. Abu Bakar lalu, Petrang sudah sadar. Oh tunggu bosan. Datang cuma lalu lintas ke di luar. Begitu bicara apa? Kan kelihatan acara kan. Awalnya bilang gitu, tidak bilang beli. Kau juga tidak ada. Dan sampai kala itu 4 lalu lintas bertahabat ke Kedung. Pensiun kayak itu model kayak itu sana Ustaz paling kurang aja.
Namanya juga hidup. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo berbuat baik, mata dijaga, mulut ini. Makanya kenapa tidak berbuat dengan ini kan? Di sini ada otak, di sini ada telinga, mesti dibersihkan nih setiap saat. Ini dikumur karena disinilah puncaknya. Karena lidah ini tak bertulang. Coba bayangkan kalau lidah bertulang. Pak Kandek kalau pipi ku baca. Tidak bisa kita ngomong, makanya lidah empuk, lunak, tak bertulang. Tapi tolong kumur-kumur kita. Kumur-kumur. Berapa saudaranya almarhum? Saudaranya? Yang 4. 5. Yang mana semua? Saudaranya anugerah. Ada laki-laki nggak? Oh tidak. Nah, kenapa sih cari? Karena memang darahnya anugerah akan sama darahnya. Suaminya tidak saudara, makanya dia bisa nikahi. Perasaannya beliau mendalam. Tadi saya di hotel waktu dia cerita, saya sempat meneteskan air mata karena kemarin saya salah kaprah karena ditelepon sama orang Kesdal, cuma dia Ustaz meninggal ibunya Pak Lekor. Innalillahi. Nanti saya tadi astagfirullah, ibu yang meninggal, istri, iya Allah menceritakan apalagi ini yang kedua, yang ketiga, berarti yang keempat kan bayi. Saya sudah sampaikan, insya Allah di balik dukamu ini, insya Allah Allah akan berikan kau kebahagiaan. Mungkin kau akan balik ke Makassar bertugas dengan pangkat yang sudah berubah menjadi kolonel. Amin. Dan penting tabah menerima cobaan. Allah tidak mau lihat itu hambanya sengsara. Allah tidak mau lihat itu hambanya yang namanya merana. Allah tidak mau lihat hambanya itu hidup susah. Cuma kita yang tidak pernah mau dekat dengan Allah. Makanya Bimbo, ingatkan kita, ada lagunya Bimbo itu. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat, kami adalah cermin tempat pahala dosa dan berpadu. Masuk. Saya kan pernah juara 1 menyanyi, dah. 10 peserta 9 buka hasil gol. Apa? Kenapa bisa? Orang bisu ala. Subhanallah. Orang bisu. Ini yang sama dimuliakan oleh Allah. Saya tidak tolong. Kalau kita ziarah kubur, ternyata bagian tengahnya kubur itu terhambur di tanahnya ke atas. Oh, berarti ada penyiksaan ini. Dari mana? Ada farash dan kemaluan. Kalau di bagian kaki terhambur ke bawah, longsor ki. Oh, ada penyiksaan dari kaki. Kenapa? Ini kaki tidak pernah tahu di kaki melangkah ke tempat yang baik-baik. Makanya kan kali-kali masjidnya penuh penuh. Saya kadang berpikir tuh kenapa kini umat Islam malasnya semua. Masjidnya bagus, tapi zamannya kurang. Banyak sing jamaah, sing orang batu-batu. Mulai Pak Imam, Allah. Zamannya di belakang sabar. Kenapa? Karena yang muda-muda tidak ada. Saya mau gitu ya, anak-anak begini hafiz. Ini hafiz ya, bukan? Iya. Ini ada hafiz lah di sini. Kalau ini baru 3 juz tawar. Iya kan, tidak apa-apa. Lebih bagus jadikan anak-anak kita penghafal Quran. Betul. Cuma kemarin saya dipantau, saya tanya, kenapa gitu pemerintah kalau orang juara 1 MTQ kecilnya hadiahnya? Kemarin itu lumayan nih. Tapi waktu dipindah, belum kan masuk.
Waktu di naik MTQ, tahu Ki berapa adanya? 500.000 juara satu. Dan itu anak-anakku semua. Nah, saya ke Ustaz Imam Blanc main Ustaz. Lempar itu amplop ke kita. Lempar itu amplop ke Dewan Juri. Apa gunanya ini? Bayangkan Pak, kalau juara menyanyi orang juara satu, waktu juara satu selfie di shopping, wow. Bupati menyiapkan rumah, pengusaha menyiapkan mobil. Oh, orang-orang tertentu Pak Kandek gimana tidak jadi? Tidak. Nyumbang semua orang pejabat. Kenapa? Membanggakan bedeng daerahnya karena juara satu menyanyi. Padahal dia datang itu dengan membawa tiket-tiket pintu-pintu neraka. MTQ juara satu 30 juta saja. Tidak pernah tahu ada publikasikan di TikTok dah. Baru kalau dia mau artis kamu nyanyi dia, kita nak bingung nih. Ini bajunya. Saya biasa kalau lihat artis bajunya begini tuh singlet. Mending aku jadi intelek. Intelek. Intip tete lewat ketea. Itu namanya intelek. Intip tete lewat ketea. Terus coba kalau pakai baju begini, saya juga heran. Mana itu pengusaha? Mana itu para pejabat? Namanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Tapi coba yang ngomong MTQ. Tapi kan kita syukuri mami. Saya cuma bilang syukuri saja. Ini baru-baru kan lumayan 30 juta. Sampai dia dapat dan tahu gitu kan anak dekat rumahku semua. Dulu kalau mereka mau pergi MTQ, maka di rumahku mereka kita latih tilawah. Muncullah imam besarnya Masjid Al-Bakat Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Basri Haji Muhyiddin. Itu di rumah tuh. Saya tugas kebakarikan ya, soal rumahku. Karena mau mendengar mereka nyanyi, karena saya punya sound system kan ada. Jadi memang dia sudah mulai kita latih. Oh, tidak bagus Ustaz, tunggu. Saya kasih neko ke ekornya 2 oktav lah. Cing, oke bagus nih cuma oh nyaringnya. Makanya kan dia suka. Dan alhamdulillah karena kebetulan Pandi itu kerja di Depak Sopeng, maka diwakili Sopeng. Juara satu dan itu anak bagus orang. Alhamdulillah. Afandi. Tapi kan kecil benar dia. Makanya beli godin. Tidak. Berapa hanya bukan? 30. Harusnya itu di pemerintah. Kandek. Nah, hadiah kan dari kandek ada tapi 500 tapi bukan kandek pinrang yang aku maksud di kandek jauh-jauh. Masa kita kalah sama orang Papua. Orang Papua kalau kita juara di situ dapat 300 juta. Orang Papua kalau kasih orang MTQ itu banyak-banyak. Makanya dia kakak juara berapa kemarin? Kakak cuma juara 1 deh. Itu tangan aku punya perhatian kak. Kan orang Papua kalau bicara agak lancar kan. Makanya ini itu didengar orang Papua kan. Bayangkan dia ke suster juga kaget. Susi